Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18 Beta 6. Apple baru aja merilis iOS 18 Beta 6 tepatnya dini hari tadi atau semalam. Kira-kira ada fitur baru apa aja atau cuma perbaikan doang? Untuk mengetahui semua itu, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 18 Beta 6. Setelah seminggu lalu, iOS 18 Beta 5 dirilis. Buat yang belum nonton, bisa nonton di video gue yang ini. Akhirnya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 18 Beta 6. Tapi tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple. Adanya iOS 18 Beta 6, iPadOS 18 Beta 6, macOS 15 Beta 6, tvOS 18 Beta 6, visionOS 2 Beta 6, dan watchOS 11 Beta 6. Berikut tadi adalah jajaran operating system Apple secara beta version yang dirilis bersamaan. Gue disclaimer dulu, ini beda sama iOS 18.1. Jadi untuk iOS 18.1 memang ada updatean juga, yaitu iOS 18.1 Beta 2. Tapi itu akan gue bahas di hari selanjutnya atau di next video setelah video ini. Jadi yang sama gue ini adalah iOS 18.0. Makanya disebutnya iOS 18 Beta 6, bukan iOS 18.1. Oke? Jadi dipahamin dulu di situnya. Dan disclaimer juga kalau ini masih beta version, belum versi officialnya. Jadi buat teman-teman jangan kebingungan kalau misalkan kok gue belum dapet ya bang ya, kok gue belum bisa iOS 18 ya, karena ini masih beta version, belum officialnya. Lalu gue juga mau reminder buat teman-teman yang memang pengguna beta version, setiap update iOS juga jangan lupa untuk update version aplikasinya di App Store. Kenapa seperti itu? Ya karena beberapa aplikasi ini sebenarnya belum mendukung requirement iOS 18. Jadi tergantung si developer aplikasinya. Jadi gue ambil contoh ya, aplikasi VN beberapa hari lalu tuh aplikasi editing ini tuh mengalami kendala force close. Jadi setiap ngedit video force close. Nah sekarang dia sudah memberikan updatean. Cara update-nya gimana? Kalian pergi ke App Store, di menu App Store pilih yang sudut kanan atas yang logo profile, lalu kalian refresh aja maka akan ada seperti ini nih. Kalian update aja. Nah ini disebutnya update version aplikasi. Contohnya yang tadi gue sebutin aplikasi VN. Nah di sini dia memberikan keterangan adapted to iOS 18. Jadi dia sudah bisa digunakan dalam iOS 18 beta gitu. Jadi sebenarnya bukan salah iOS-nya, tapi melainkan aplikasinya tersebut. Jadi buat lo semua pengguna beta version, gue ingetin, kalau lo pada menggunakan iOS 18 beta, jangan berharap banyak karena memang sudah semestinya aplikasi-aplikasi ini belum mendukung iOS 18. Tergantung developernya. Akan mendukungnya ya nanti pada saat officialnya gitu ya. Tapi ini kan seperti aplikasi VN dan beberapa aplikasi lainnya itu memang mau nggak mau akhirnya mereka memberikan update untuk bisa beradaptasi dengan iOS 18. Seperti itu ya. Lalu gue mau reminder juga kalau habis update iOS 18 Beta 6 ini di force restart juga iPhone-nya. Jadi caranya tekan volume atas, lalu dilanjut dengan tekan volume bawah, dan dilanjut juga dengan tekan serta tahan tombol power hingga muncul logo Apple, lalu dilepas. Itu disebutnya force restart iPhone. Oke, lanjut. Gue akan pertama-tama kasih tahu build number-nya terlebih dahulu. Kalau gue cek ke setting, general, lalu gue pilih about, dan gue pilih iOS version. Berikut ini adalah build number yang ada pada iOS 18 Beta 6. Nah, seperti kalian bisa lihat, iOS 18.0 kan? Beda sama iOS 18.1. Ini adalah build numbernya di 22A533-8B. Oke? Lalu untuk modem firmware-nya di sini di 4.02.05. Oke? Ini adalah modem firmware-nya. Lalu untuk size update-nya. Size update-nya untuk iOS 18 Beta 6 ada di 810.5 MB. Oke? Itu adalah size update, dan gue ingetin, size update setiap iPhone-nya berbeda-beda. Di sini gue menggunakan iPhone 13 Pro gue, jadi ya size update-nya sekitar 800 MB. Lanjut, kira-kira fitur apa aja sih? Sebenarnya nggak fitur sih, lebih ke peningkatan sama redesign aja. Tapi ya gue anggap itu tambahan fitur juga lah ya. Kita mulai dari yang lock screen terlebih dahulu. Ketika kalian customize lock screen ini, kalian customize dan kalian pilih yang bagian bawah ini nih, ini kan bisa kita tambah nih dengan menggunakan kontrol yang ada pada kontrol menu ini, dan kalian bisa sesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Tapi ya di sini yang gue mau kasih tahu adalah ini tuh ada beberapa redesign dan tambahan seperti kamera tuh ya, capture, adanya kamera, scan code, magnifier. Lalu kalau kita scroll lagi, di sini untuk konektivitasnya ada airplane mode, cellular data, personal hotspot, dan lain sebagainya. Dan ini beberapa kontrol banyak yang di-redesign juga sama Apple kalau kalian perhatikan ya. Karena hal contohnya yang shortcut. Nih yang shortcut akhirnya ada icon shortcutnya. Tadinya nggak ada icon, kosong doang, dan ini sudah ada icon shortcutnya.
Jadi beberapa di redesign untuk icon-iconnya. Tapi untuk keperluannya ya kalian sesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Kalau gue sih biasanya open app, lalu gue pilih YouTube. Dan seperti ini, gitu. Oke, lanjut kita ke control center. Nah, di bagian control center ini sebenarnya ada redesign juga icon yang sama seperti di lock screen tadi gue jelasin. Ketika kita tap dan tahan control center, kita pilih add control. Beberapa icon yang ada pada control ini di redesign juga sama Apple dan ditambahkan juga seperti capture dan lain sebagainya. Dan hadirnya juga icon Bluetooth yang sebelumnya di beta versi sebelumnya atau di beta 5 ini nggak ada nih icon Bluetooth nih. Sekarang sudah dihadirkan sama Apple. Dan beberapa yang lainnya lebih di redesign, lebih apa ya? Gue ngeliatnya sih lebih ramping, lebih eye-catching dilihatnya, dan lebih komplit gitu nih, seperti shortcut gitu ya. Jadi memang beberapa ditambahkan dan beberapa di redesign ulang sama Apple untuk kontrol menu pada control center kayak gitu. Oke, lanjut kita ke aplikasi foto. Nah, sebenarnya di aplikasi foto ini adanya splash screen. Splash screen itu seperti pop-up muncul berita seperti ini. Bukan berita sih, informasi di dalam aplikasi tersebut ada fitur pembaruan apa saja gitu. Makanya ketika buka aplikasi foto akan muncul pop-up seperti ini ya, kalian tinggal continue aja. Ini cuma memberikan informasi fitur terbaru dari aplikasi foto gitu. Tapi sebenarnya di dalam aplikasi foto apa aja sih yang di-redesign sama Apple? Pertama, yang di-redesign sama Apple yaitu bagian search sama bagian select ini. Jadi bagian search sama select ini nih dirubah posisinya. Lalu di bagian bawah, kalau kita scroll ke bawah, adanya customize and reorder ini gitu. Dan tentunya jauh lebih rapi daripada aplikasi foto di beta sebelumnya ya. Di sini lo bisa perhatiin sendiri nih ya, lebih detail untuk albumnya, jadi desainnya seperti ini tuh, gitu. Dan ya, aplikasi foto cuman itu doang. Lanjut ke icon. Nah, ini gue suka nih icon nih. Kalau misalkan gue customize, seperti ini kita edit, customize, ini jadi large, oke. Dan ini mode dark. Tapi gimana kalau gue ganti wallpaper langsung? Oke, dia sekarang sudah nge-link sama wallpaper. Jadi apabila icon ini sudah kalian custom di home screen dengan wallpaper yang kalian gunakan, itu dia akan ngikut juga ketika kalian ganti wallpaper tersebut. Gue contohkan, ketika seperti ini gue mau ganti wallpaper, gue pakai yang ini, dan ini iconnya udah gue customize sesuai warna dengan wallpapernya. Jadi dia langsung ikut cuy. Karena sebelumnya itu nggak ngikut gitu. Sekarang sudah nge-link alias sudah ngikut ketika gue gunakan seperti ini dan gue buka, ya sudah ngikut. Jadi ini cukup sangat baik banget untuk update iOS 18 di beta 6 ini. Dan kalau misalkan kalian tambahkan wallpaper seperti ini, misalkan nih ya, gue tambahin wallpaper yang tanpa gue custom iconnya, dia jadi default terlebih dahulu gitu ya. Jadi langsung default seperti itu. Ya intinya secara tidak langsung bisa kita katakan link yang ada pada wallpaper ini ketika kalian sudah customize, dia sudah nge-link atau sudah ngikut juga dengan wallpaper tersebut begitu. Selanjutnya kita ke aplikasi music. Aplikasi music di sini sebenarnya juga ada splash screen-nya ya. Tapi sebenarnya bukan hanya itu aja yang gue pengen kasih tahu. Adanya di bagian ketika menu sini. Nah, di menu ini ada tulisan new ya sekarang. Udah bukan browser lagi. Ini bagian yang ini. Tuh. Yang ini tuh new. Jadi new. Bukan browser lagi. Seperti itu. Oke. Lalu adanya redesign icon juga di bagian settingan terkait menu, autofill and password, serta background app refresh. Jadi kalau kalian buka setting dan di bagian setting kalian pilih general, di sininya untuk icon autofill and password serta background app refresh ini di redesign sama Apple. Kalau kalian perhatikan icon yang ininya diganti sama Apple seperti itu ya. Dan ngomong-ngomong bagian setting, ketika kalian pergi ke iPhone storage di sini untuk desain iPhone storage sebenarnya lebih clean aja sih kalau gue ngelihatnya, lebih rapih untuk tampilan menunya gitu. Dan ketika kalian scroll ke bawah di bagian menu iPhone storage ini adanya hidden apps ya, dimana aplikasi-aplikasi yang terhidden dia ada di dalam ini untuk kita lihat storage-nya. Jadi ketika kita buka verification Face ID, maka aplikasi tersebut akan ada muncul di sini. Seperti itu. Oke. Lalu seperti biasa untuk iOS di 12 GB dan sistem datanya di 8,44 GB. Lalu masih di bagian settingan juga ketika kalian pilih yang bawah nih, yang iCloud. Nah, sebenarnya yang iCloud ini ada peningkatan. Ketika kalian gunakan dark mode-nya di sini, nah, icon-icon yang di sini juga jadi ikut dark. Seperti itu. Ya, gue balikin lagi ke light ya, biar kelihatan di kamera. Lalu, seperti tadi gue jelasin, beberapa aplikasi-aplikasi ada splash screen. Tadi Photos udah, Music juga udah. Aplikasi podcast ada splash screen juga yang memberikan informasi kalau ada fitur-fitur baru di dalamnya. Aplikasi Home juga sama, ada splash screen-nya. Apple TV juga ada splash screen-nya. Lalu, untuk aplikasi Translate juga ada splash screen-nya yang memberikan informasi bahwasannya ada fitur tambahan di aplikasi tersebut. Ya, sebenarnya nggak tambahan-tambahan banget sih, tapi intinya memberikan informasi aplikasi
aplikasi tersebut bisa digunakan dengan apa aja gitu. So, lalu secara performance gimana? Jujur untuk performance iOS 18 beta 6, apalagi ini beta version, gue tidak berharap banyak banget, tapi overall jauh lebih baik daripada iOS 18 beta 5. Cuman ya gue berharap pada saat nanti versi officialnya dirilis sih baik-baik aja ya. Karena memang gue nggak pernah berharap banyak untuk performance di iOS 18 beta. Namanya beta version, tahap uji coba. Jadi pasti ada kendala, ada bug, dan aplikasi-aplikasi juga banyak yang belum requirement ke iOS 18. Tadi udah gue jelasin di awal contohnya, seperti aplikasi VN. Tapi cukup puas dengan performance yang disediakan di iOS 18 beta 6 ini. Seperti itu. Cuman, ngomong-ngomong performance, nggak afdol nih kalau belum benchmark sekalian. Gue akan coba benchmark di sini menggunakan aplikasi Geekbench. Nah, ini dia. Lo bisa lihat iPhone 13 Pro iOS 18.0, chipsetnya Apple A15 Bionic di 3,23 GHz, RAM memorinya 5,54 GB. Jadi langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Ya, sedang proses. Kita tunggu dulu benchmarknya ya. Oke, udah selesai nih benchmarknya. Untuk single score-nya di 2335 dan multicore-nya di 5675. Nah, ini adalah skor di iOS 18 beta 6. Tapi bagi gue ini cuma sekedar angka aja ya. Yang penting experience saat kita menggunakan iOS 18 beta 6 ini baik-baik aja. Dan memang overall untuk performance sejauh ini gue belum ada kendala dan normal-normal aja. Tapi ya gue berharap sih di kedepannya, karena masih akan ada beta 7 sampai beta 8, RC, dan finalnya atau officialnya. Gue berharap officialnya akan baik-baik aja nanti untuk performance-nya. Ya semoga lah ya. Oke, sekarang kita let's talk about baterai. Nah, di sini lu bisa lihat sendiri baterainya di 66%. Tapi baterai ini menurut gue sama halnya dengan seperti performance. Kita nggak bisa berharap banyak ya. Namanya juga masih beta version, masih tahap uji coba. Cuman kalau kita cek ke daily activity baterai pada bagian settingan, di sini kita pilih baterai dan lu bisa lihat sendiri untuk baterainya aktivitasnya memang sangat padat banget karena iPhone 13 Pro gue ini gue gunakan secara daily. Dan iPhone ini juga gue gunakan untuk main game juga ya, main FIFA 24 atau FC 24. Ini gue pakai juga di iPhone 13 Pro gue ini, dan overall sejauh ini untuk baterai gue juga belum ada kendala yang menurut gue sangat mengganggu gitu. Tapi ya gue berharap di iPhone teman-teman juga baterai baik-baik aja. Cuman lagi-lagi kita nggak bisa berharap banyak gitu. Lalu kalau kita cek ke battery health di sini, ya battery health gue juga masih di 79%. Memang sudah wajibnya ganti baterai karena sudah ada informasi juga di sini atau notifikasi untuk dianjurkan ganti baterai. Tapi yaudah nanti aja ganti baterainya karena memang belum keganggu banget gitu performance baterainya untuk gue pribadi, penggunaan gue sehari-hari gitu. Cuman untuk baterai sejauh ini memang belum ada kendala sama sekali sih di iOS 18 beta 6 ini. Ya, itu tadi isi dari iOS 18 beta 6 ini, dan memang fitur serta peningkatannya nggak terlalu banyak, sudah mendekati bulannya Apple event juga dan perilisan iPhone terbarunya. Jadi ya, gue rasa fitur-fitur barunya akan ada di iOS 18.1 yang cukup banyak baru juga di sana, adanya Apple Intelligence, call recording, dan lain sebagainya. Tapi untuk update iOS 18.1 beta 2 akan tayang di esok hari. Jadi jangan lupa untuk terus pantengin YouTube channel gue ini. Segitu aja mungkin video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.